Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Bu Fitri dari SMKN 2 Kota Kediri. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar di konsentrasi keahlian bisnis digital pemasaran, yaitu elemen digital branding. Part 1 ini yang kita bahas adalah mengenai ruang lingkup digital branding. Bisa kita perhatikan gambar yang ada di slide. Gambar pertama itu menunjukkan sebuah ayam goreng ya. Kemudian gambar kedua adalah mesin pompa air. Nah, kalau kita simak di slide dua gambar tersebut, bisa nanti kita arahkan kepada bahwa dua gambar tersebut. Nah, untuk yang pertama, jika kita analisa, gambar yang pertama itu kaitannya adalah nanti kalau kita bayangkan sebuah ayam goreng yang ada di sebuah piring. Nah, yang pasti terbesit di benak kita adalah ayam goreng yang sangat terkenal di daerah kita adalah salah satunya yaitu KFC, Kentucky Fried Chicken. Sedangkan kalau kita lihat gambar yang kedua adalah mesin pompa air, pasti banyak orang tua kita yang menyebutnya bukan mesin pompa air, tapi lebih sering menyebutnya adalah sanyu. Nah, dua jenis produk ini, ketika kita menyebutnya ayam goreng KFC, dan yang kedua adalah mesin pompa air, yaitu kita sebut seringkali adalah sanyu, itu bisa membuktikan bahwa dua produk tersebut mempunyai brand atau merek yang sangat kuat, sehingga positioning atau yang ada di benak masyarakat atau konsumen bahwa ketika menyebut mesin pompa air tidak lagi menyebut mesin pompa air, tapi disebut sanyu. Kemudian kalau kita menyebut ayam goreng yang paling enak, pasti yang disebut adalah bukan ayam goreng yang ada di pinggir jalan misalkan, tetapi yang sering disebut adalah KFC atau mungkin merek lain yang memang satu level. Nah, pada kesempatan kali ini, sebenarnya yang kita pelajari itu sebenarnya apa? Yang kita pelajari itu sebenarnya adalah kaitannya dengan digital branding. Yang lebih dahulu kita harus paham dulu tentang ruang lingkup digital branding. Apa itu branding? Apa itu digital? Tujuan pembelajaran kita di pembelajaran part 1 ini adalah mengenai memahami ruang lingkup digital branding. Ini adalah materi di part 1, yaitu kita akan bicara mengenai apa itu branding, pengertiannya atau definisi, kemudian apa itu tujuan branding, fungsi dan manfaat branding, yang keempat adalah unsur atau elemen branding itu apa saja, sedangkan yang kelima adalah jenis-jenis branding. Jadi sampai sini nanti kita akan lebih fokus kepada basic pengetahuan mengenai branding itu apa sih sebenarnya? Samakah branding itu dengan brand? Nah, kalau kita mendengar istilah branding atau membaca istilah branding, branding itu adalah upaya yang bisa dilakukan sebuah bisnis untuk membuat usahanya bisa dikenal publik dan membedakan dirinya dari kompetitor atau pesaing itu sendiri. Branding itu juga bisa menjadi sebuah strategi kreatif untuk menunjukkan pada calon pelanggan mengenai siapa Anda, apa yang Anda kerjakan, dan apa yang Anda aware atau Anda pedulikan, dan mengapa begitu penting untuk bekerja sama dengan Anda. Jadi bisa dipahami bahwa branding itu nanti berbeda dengan brand. Jadi branding itu adalah proses atau strategi atau upaya bagaimana membuat masyarakat konsumen itu menyadari keberadaan brand kita atau merek produk kita atau mungkin menyadari keberadaan perusahaan kita. Nah, di sini ada beberapa pengertian branding menurut ahli. Ada 3, yaitu dari Neumayer. Branding itu adalah suatu pernyataan terhadap siapa atau identitas, suatu kegiatan apa saja yang dilakukan, produk atau jasa yang dijual, serta kenapa pada suatu merek layak untuk dipilih atau menjadi istimewa. Sedangkan menurut pendapat Kotler, branding itu adalah pemberian sebuah nama, istilah, tanda, simbol, rancangan, atau kombinasi dari semuanya yang dibuat dengan tujuan untuk dapat mengidentifikasikan barang atau jasa atau kelompok penjual dan untuk membedakan barang atau jasa tersebut dari kompetitor.
Sedangkan pengertian branding yang ketiga dari Wikipedia, branding itu adalah suatu proses dari penciptaan atau peninggalan jejak-jejak tertentu di ingatan dan hati konsumen dengan berbagai cara yang dapat memberikan akibat untuk kehidupan konsumen tersebut. Lalu apa tujuan dari branding? Di antaranya ada 3. Kenapa branding itu memang dihadirkan oleh perusahaan? Yang pertama adalah membentuk persepsi. Di sini perusahaan berusaha membentuk persepsi atau pandangan dari masyarakat konsumen bahwa produknya itu loh ada di sekitar mereka. Jadi, mereka itu disadarkan bahwa produk itu ada untuk memenuhi kebutuhan masyarakat konsumen tersebut. Sedangkan tujuan yang kedua, membangun kepercayaan. Branding atau bagaimana supaya masyarakat konsumen itu aware terhadap produk perusahaan tersebut, itu juga bagian dari membangun kepercayaan bahwa selain produk itu hadir di tengah-tengah masyarakat, produk tersebut itu punya jaminan yang bisa memberikan rasa nyaman, aman, terpercaya bahwa produk perusahaan tersebut itu pantas untuk digunakan oleh masyarakat konsumen. Sedangkan yang ketiga, tujuan dari branding adalah membangun cinta. Artinya di sini apa? Membangun cinta kepada brand atau merek produk perusahaan tersebut. Bagaimana masyarakat konsumen yang pada akhirnya itu menjadi pelanggan loyal, itu sangat mencintai merek brand tersebut sehingga rela mungkin menjadi pelanggan setia bagi produk perusahaan tersebut. Nah, ini sebenarnya tidak mudah. Makanya kenapa proses branding itu tidak mungkin berlangsung 1 bulan, 2 bulan, tetapi bisa bertahun-tahun. Nah, selain itu ada fungsi branding, yaitu ada 4. Yang pertama sebagai pembeda. Pembeda di sini maksudnya adalah suatu produk atau barang akan mempunyai perbedaan dengan produk pesaingnya. Jika brand tersebut kuat, maka brand tersebut itu nanti akan lebih mudah dipilih dan digunakan oleh pelanggan setianya. Sedangkan fungsi branding yang kedua adalah sebagai promosi atau daya tarik. Produk yang mempunyai brand yang lebih kuat, ini pasti akan lebih mudah dipromosikan dan pastinya akan mempunyai daya tarik bagi konsumennya. Jadi ketika misalkan perusahaan tersebut mengeluarkan atau melonceng produk barunya sekalipun, masyarakat konsumen itu sudah percaya, punya ketertarikan lebih kalau brand tersebut adalah brand yang sudah kuat keberadaannya di tengah-tengah masyarakat. Promosi sebuah brand akan membuat mudah untuk mempromosikan produk dengan menampilkan logo brand tersebut. Sedangkan fungsi yang ketiga adalah membangun citra, atau di sini adalah jaminan kualitas dan prestise. Fungsi brand ini adalah untuk membentuk citra dengan memberikan alat pengenalan pertama kepada konsumen. Keyakinan pada kualitas dan prestise atau kebanggaan sebuah produk akan melekat pada sebuah brand berdasarkan pengalaman dan informasi dari produk tersebut. Jadi kalau masyarakat konsumen tersebut menjadi pelanggan loyal, jelas dia sudah merasa percaya dan bangga menggunakan brand dari produk perusahaan tersebut. Ketika ada produk baru, mereka tidak berpikir ulang untuk ragu-ragu mau menggunakan produk perusahaan tersebut. Sedangkan fungsi branding yang keempat adalah pengendali pasar. Pasar yang dimana di dalamnya ada konsumen, ini sebenarnya sangat mudah dikendalikan oleh brand-brand yang sudah kuat. Barang tersebut akan menjadi suatu peringatan sebenarnya bagi para pesaingnya untuk mengambil setiap langkah yang diambil. Jadi selain itu masyarakat akan mudah sekali diberi informasi tambahan dengan adanya brand yang sudah diingat oleh mereka. Jadi di sini bisa dikatakan fungsi branding yang keempat ini sebagai pengendali pasar atau bisa dikatakan sebagai brand top of mind. Artinya brand yang dominan di pasar. Nah, selanjutnya kita akan belajar apa manfaat branding. Manfaat branding itu kita bisa lihat dari 2 sisi. Sisi yang pertama adalah jelas branding itu bermanfaat bagi perusahaan. Sedangkan sisi yang kedua, branding itu pasti punya manfaat
bagi konsumen. Bagi perusahaan, ada 4 manfaat yang kita bisa jelaskan di sini. Yang pertama adalah perlindungan hukum. Ya jelas, bagi perusahaan, branding itu sendiri bisa menjadi perlindungan hukum bagi produk dan perusahaannya. Yang mana nanti intinya di sini perlindungan hukum ini adalah mencegah adanya sabotase atau pemalsuan dari produk atau bahkan merek dari produk maupun perusahaan yang bersangkutan. Jadi tidak ada yang misalkan mengklaim bahwa oh ini brand punya saya, ini produk punya saya. Tetapi jelas karena ada hak perlindungan yang jelas dari pemerintah, yaitu contohnya terkait dengan perlindungan hukum ini adalah kalau kita bicara brand adalah hak merek. Jadi sudah didaftarkan di Dirjen Haki. Jadi misalkan contohnya adalah perusahaan Alfamart, minimarket Alfamart. Nama brandnya, toko retail modern itu adalah Alfamart. Tidak ada yang bisa menggunakan nama Alfamart itu untuk membangun bisnis yang serupa atau bisnis retail modern yang serupa. Karena ini bisa menyalahi aturan karena nama tersebut sudah terdaftar di Dirjen Haki sebagai hak kekayaan intelektual. Dan ini memang sangat ampuh untuk melindungi keberadaan produk maupun perusahaan yang bersangkutan. Manfaat branding yang kedua bagi perusahaan adalah mempertahankan loyalitas konsumen. Nah, ini jelas bahwa di sini jika brand tersebut sudah kuat, ini akan memudahkan konsumen untuk loyal terhadap produk maupun perusahaan yang bersangkutan. Karena merasa sudah punya self awareness ya, kesadaran diri untuk merasa sudah merasa memiliki sense of belonging. Rasa memiliki karena dia sudah percaya. Karena brand tersebut misalkan membawa prestise gitu ya. Merasa bangga menggunakan atau mengkonsumsi produk dari brand tersebut. Manfaat branding yang ketiga bagi perusahaan adalah membangun citra produk atau perusahaan. Nah, citra produk atau perusahaan itu bisa dibina dengan adanya brand. Dengan adanya nama baik, maka kenapa suatu perusahaan memiliki citra yang meningkatkan kualitas serta keuntungan dari perusahaan. Jadi ketika proses branding tadi berhasil, itu bisa membangun citra produk atau perusahaan ke arah yang lebih baik. Yang manfaat keempat dari adanya branding bagi perusahaan adalah membantu penjualan. Iya, jelas. Kenapa? Ketika sebuah brand itu dikenal di masyarakat, kemudian ada penjualan, otomatis penjualan akan meningkat seiring kesadaran masyarakat akan keberadaan brand tersebut. Dia tidak akan memilih brand atau merek-merek produk yang lain, karena akan lebih condong memilih brand yang sudah dia kenali dan dia sudah percayai. Selanjutnya, bagi konsumen, manfaat branding itu diantaranya adalah mengidentifikasi produk yang hendak dibeli. Di sini adanya branding memudahkan konsumen untuk mengetahui produk yang hendak dia beli itu mereknya apa. Misalkan contohkan kita merek Aqua gitu ya, sebagai sebuah produk yaitu air minum dalam kemasan. Ketika masyarakat membeli produk air minum dalam kemasan, lebih cenderung lebih mengingat nama Aqua dibanding merek-merek yang lain. Itu berarti nama Aqua itu cenderung mereka sadari sebagai sebuah produk yang hendak mereka beli. Nah, ini bagi konsumen jelas manfaat branding itu sendiri adalah mereka paham, tahu produk yang hendak mereka beli itu apa, mereknya apa, sehingga mereka mudah menyebut. Kemudian, manfaat branding yang kedua bagi konsumen adalah memudahkan dalam membeli produk itu kembali. Ya, ketika proses branding itu tadi, ada nama merek yang memang disematkan oleh perusahaan, itu membuat masyarakat konsumen mudah dalam memberi produk kembali karena ya ada nama yang mereka kenali, yang mereka ketahui. Kemudian, manfaat branding yang ketiga bagi konsumen adalah membedakan produk.
membedakan mutu produk. Masyarakat konsumen jelas bisa melihat, bisa merasakan, bisa membaca di sekitar mereka bahwa produk-produk yang mereka gunakan apakah berkualitas, bermutu, atau sebaliknya. Jadi keberadaan branding ini, kalau misalkan kita contohkan, misalkan ini ada sebuah produk donat gitu. Donat yang pertama dikasih nama brand yaitu donat Jeko. Yang kita pasti juga paham bahwa nama brand Jeko sebagai sebuah nama merek produk donat itu banyak orang yang sudah mengenal sebagai sebuah produk donat yang dari karakteristiknya mahal. Nah, tapi selain mahal, ada mutu yang diberikan oleh perusahaan, yaitu jaminan bahwa produk ini pasti enak, tidak cuma sekedar mahal. Sedangkan misalkan kalau donat yang misalkan tanpa brand atau tanpa nama, sehingga konsumen itu kesulitan menyebut ini donat merek apa ya. Pada akhirnya di sini manfaat branding adalah bisa membedakan mutu produk. Jadi kualitasnya. Nah, meskipun kalau bisa dikatakan harga tidaklah jaminan bahwa produk itu bagus, tetapi harga sebenarnya masih juga menjadi acuan bagi masyarakat konsumen untuk membeli sebuah produk. Jika harganya mahal, berarti produk itu punya jaminan mutu yang lebih bagus. Manfaat branding yang keempat bagi konsumen adalah nih. Jadi konsumen nanti bisa membedakan bahwa ketika membeli produk tersebut itu bisa lebih efisien. Karena yaitu tadi ada merek yang tersemat di situ, jadi tidak kesulitan ketika membeli produk itu kembali. Yang selanjutnya, kita akan belajar mengenai apa saja sih elemen atau unsur-unsur dalam digital branding. Ada 6 unsur atau 6 elemen. Yang pertama adalah nama merek. Nama merek atau nama brand itu sangat penting sekali. Kalau kita mungkin bisa contohkan di sini ada beberapa nama merek. Di antaranya kalau kita sebut Coca-Cola, Samsung, Google, Gojek, Apple, Microsoft, Pepsi, Adidas, itu adalah contoh-contoh nama merek. Nah, apa yang dimaksud dengan nama merek? Nama merek adalah tanda yang bisa dikenakan oleh perusahaan pada produk yang mereka hasilkan sebagai tanda pengenal. Jadi di sini nama merek itu akan memudahkan perusahaan menyematkan identitas kepada produk mereka. Apa saja yang harus diperhatikan oleh perusahaan ketika mereka membuat nama merek? Di antaranya adalah nama merek itu seharusnya dibuat singkat, kemudian mudah diingat oleh konsumen, kemudian mudah didengar maupun diucap atau dibaca, tidak rumit pengucapannya, yang pasti tidak plagiat atau mencontek dari nama merek yang sudah ada, karena itu nanti bisa melanggar hukum hak merek. Kemudian, nama merek seharusnya bisa mewakili identitas produk atau perusahaan tersebut. Dan nama merek itu seharusnya juga bisa bermakna yang positif. Boleh nggak nama merek misalkan itu adalah gabungan, nama gabungan. Sah-sah saja membuat nama merek itu adalah nama gabungan, mungkin gabungan dari ownernya. Kemudian, yang perlu diketahui lebih lanjut adalah nama merek ini harus dibuat sedemikian rupa, kalau bisa yang unik. Karena nama itu adalah identitas bagi sebuah produk. Jadi kalau ada yang bilang, mungkin Sakesper bilang, apalah arti sebuah nama? Yang patut diingat di sini adalah ketika kita mempunyai sebuah produk, kita harus juga tentukan bahwa nama yang bagus, yang punya makna yang positif, yang mudah pengucapannya, dan yang pasti bukan plagiat, itu nanti bisa berdampak yang positif terhadap produk maupun perusahaan kita. Nah, unsur digital branding yang kedua adalah logo. Nah, apa yang dimaksud dengan logo? Logo adalah bentuk gambar atau sketsa dengan arti tertentu mewakili dari sebuah perusahaan. Yang mana di sini perusahaan pasti membutuhkan
hal yang singkat dan juga mudah diingat sebagai pengganti nama yang sebenarnya. Makanya kenapa keberadaan logo itu bisa membantu untuk masyarakat konsumen menyadari akan keberadaan produk perusahaan tersebut. Logo juga bisa diartikan sebagai tanda, lambang, simbol dari identitas perusahaan agar mudah dikenal dan juga diingat. Jadi logo ini membantu sekali perusahaan untuk mengenalkan produk mereka. Selain ada nama merek, dibantu juga dengan yang namanya logo. Karena logo bisa berbentuk gambar atau sketsa. Kemudian unsur digital branding yang ketiga adalah tampilan visual. Apa yang dimaksud dengan tampilan visual? Nah, tampilan visual di sini bisa meliputi terutama sekali adalah warna dan komposisi yang ada dalam produk agar bisa memiliki sebuah ciri khas ya. Terutama kalau kita bicara mengenai tampilan visual, misalkan ini produk makanan. Nah, kalau bicara produk makanan, tampilan visual yang muncul yang nanti bisa dibayangkan, yang nanti bisa diingat oleh konsumen, yang ingin disampaikan oleh perusahaan itu yang seperti apa, dan itu harus difikirkan. Misalkan produk makanan, keripik pisang misalkan. Keripik pisang dengan ciri khas warnanya kuning, bisa nanti tampilan visualnya pada desain kemasan yang lebih banyak menggunakan warna kuning. Karena memang penggunaan warna kuning ini memang lebih banyak digunakan untuk produk-produk makanan. Lebih ceria, lebih hangat. Nah, atau mungkin penggunaan warna merah. Kenapa? Sebuah produk makanan kemasan misalkan keripik, ada juga yang menggunakan kemasan warna merah. Ada filosofi yang mungkin pengen disampaikan oleh perusahaan bahwa kenapa memakai desain kemasan warna yang lebih condong pakai warna merah. Mungkin filosofinya adalah, oh ya, yang makan produk ini nanti adalah anak-anak remaja yang diharapkan dia bersemangat, punya daya juang yang tinggi, merah, berani berjuang. Nah, itu adalah filosofi yang ingin mungkin ditampilkan dari tampilan visual sebuah produk dan juga desain kemasan produk tersebut. Pemilihan tampilan visual yang cermat itu juga akan menghasilkan citra positif terhadap produk. Jadi sangat tidak boleh diabaikan karena tujuan visual branding ini sendiri banyak diantaranya adalah brand awareness. Jadi bagaimana masyarakat konsumen sadar keberadaan produk tersebut. Jadi mereka karena ketika melihat tampilan visual produknya misalkan ketika lewat di jalan ada toko minimarket, lebih banyak warnanya visualnya adalah merah. Di logonya mereka lebih banyak menampilkan warna merah dan kuning. Nah, pasti kita kenali di situ. Warna merah dan kuning adalah Alfamart. Sedangkan kalau lebih banyak tampilan visualnya adalah merah dan biru, oh ini adalah minimarket Indomaret. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi tampilan visual ini juga bisa nanti menjadi brand awareness atau kesadaran merek bagi konsumen. Semakin tampilan visual itu menarik, otomatis penjualan juga akan meningkat. Dan omset bisnis dalam jangka panjang juga akan punya efek yang positif. Karena pelanggan akan semakin loyal. Karena dia bisa jadi membeli sebuah produk itu bukan isinya, tetapi mungkin memperhatikan kemasan produknya yang mungkin sangat menarik, sangat bagus, dan bisa digunakan untuk foto produk. Nah, menjadi prestis atau kebanggaan bagi mereka. Nah, tampilan visual ini jelas, misalkan desain kemasan akan menambah value atau nilai dari produk perusahaan yang bersangkutan. Packaging yang menarik disertai dengan ucapan di kartu ucapan, terima kasih, ini juga menjadi nilai plus, nilai tambah bagi produk tersebut yang bisa memikat hati bagi pelanggannya. Tampilan visual yang menarik juga bisa meningkatkan kepercayaan
sebagai brand yang berkualitas. Karena sebuah produk yang di situ dikemas dengan ala kadarnya, tidak ada logo, tidak ada merek, tampilan visualnya hanya polos. Nah, itu juga membuat tingkat kepercayaan atau prestis atau kebanggaan dari pelanggannya menjadi menurun. Beda dengan misalkan produk itu mahal. Kenapa? Oh iya, bungkusnya karena mahal. Wadahnya mahal. Nah, meskipun mahal, mereka tetap beli karena mereka tidak cuma sekedar membeli isi dari produk tersebut, tapi juga sangat-sangat bangga ketika menggunakan produk tersebut karena dikemas dengan wadah yang memang sangat bagus. Apalagi jika wadah tersebut bisa fungsional, nah, bisa dipakai kembali untuk wadah yang lain. Unsur digital branding yang keempat adalah maskot. Nah, maskot ini juga punya pengaruh yang penting, yaitu maskot bisa menjadi branding atau marketing tool untuk memperkuat brand identity di tengah persaingan pasar yang ada. Maskot ini juga bisa menjembatani antara brand dan target audiens. Jadi maskot yang dipilih bisa menjadi brand ambassador. Nah, maskot itu sebenarnya tidak cuma berupa, mungkin kalau kita misalkan masuk ke sebuah kios ya, bukan kios ya. Kita misalkan masuk ke sebuah kafe. Nah, kita di awal sudah disambut oleh sebuah badut, patung badut berambut merah dengan warna baju kuning dan kaos kaki merah yang belang-belang tersenyum menyambut kita di depan pintu. Maka kita akan bisa mengatakan bahwa kita saat itu lagi berada di mana. Oh, kita lagi berada di McDonald. Karena itu adalah simbol maskotnya ayam goreng McDonald. Kalau misalkan kita masuk ke sebuah minimarket, nah kita lihat di situ ada sebuah maskot, yaitu gambarnya lebah yang namanya adalah Albi, tersenyum, menyenangkan dengan filosofi yang memang dia membantu banyak orang. Nah, sudah pasti itu adalah maskot miliknya minimarket Alfamart. Nah, itu adalah contoh maskot. Jadi bisa menjadi branding maupun marketing tool bagi perusahaan. Sedangkan unsur digital branding yang kelima adalah suara atau jingle. Nah, seperti apakah suara atau jingle? Suara atau jingle ini bisa contohnya adalah produk Indomie. Nah, kalau pernah mendengar lagu jingle Indomie yang muncul di televisi, dari Sabang sampai Merauke. Nah, seperti itu. Indomie seleraku. Nah, itu adalah salah satu contoh jingle atau tampilan suara dari merek produk yaitu Indomie. Kehadiran sebuah lagu tema yang menarik atau bisa disebut sebagai jingle itu dapat membuat brand terasa melekat di pikiran masyarakat konsumen karena akan terngiang-ngiang di telinga. Penggunaan lagu tema akan melengkapi unsur visualisasi sehingga membuatnya lebih mudah diingat. Jadi ini lebih mudah masuk ke dalam alam bawah sadar masyarakat konsumen. Unsur digital branding yang keenam adalah kata-kata atau di sini aplikasinya adalah tagline dan juga slogan. Nah, apa bedanya tagline dan slogan? Tagline ini bisa mewakili perusahaan. Jadi setiap ada logo perusahaan yang ditampilkan, tagline ini juga akan dicantumkan. Sedangkan slogan ini sebenarnya lebih spesifik, mengikuti produk suatu perusahaan. Jadi kesimpulannya adalah perbedaan dari tagline maupun slogan ini, jika di suatu perusahaan itu ada satu tagline, nanti bisa memiliki bermacam-macam slogan. Jika memang produknya ada banyak. Nah, ini contoh tagline. Nanti kita akan lebih jauh contohkan pada contoh gambar berikut ini. Nah, perhatikan gambar yang ada di slide. Kalian tebak gambar yang ada di samping ini. Ada nomor 1. Nomor 1 itu bisa dicontohkan sebagai gambar apa?
Nomor satu adalah kita bisa contohkan di situ ada nama merek yaitu Aqua, salah satu perusahaan air minum dalam kemasan yang diproduksi di situ oleh Danone, yaitu Aqua. Ini adalah nama merek. Yang kedua, ini adalah contoh sebuah logo produk, yaitu apa? Yaitu kopi Starbucks. Dari situ kita bisa lihat contoh logo kopi Starbucks yang lebih banyak warna putih dan hijau, di mana di situ gambar dari logo tersebut adalah menggambarkan sosok mitologi dari Yunani yang berwujud seorang putri duyung yang sangat cantik dengan 2 ekor. Nama putri duyung ini sebenarnya adalah Siren yang terkenal dengan suara merdunya. Jadi filosofi dari kopi Starbucks ini menggunakan logo seperti ini, yaitu putri duyung. Maknanya adalah bahwa kopi Starbucks ini nanti bisa mempesona dan juga menyihir para pecinta kopi agar singgah di kedai ini lebih lama dan juga berkali-kali untuk datang kembali. Nah, ini adalah filosofi yang dipakai oleh logo dari Starbucks. Yang ketiga, ini adalah contoh gambar tampilan visual, yaitu desain kemasan, di mana ini adalah produk keripik pisang dengan nama Jik-Jik. Nah, lebih banyak menggunakan komposisi warna yaitu kuning, karena memang warna kuning adalah salah satu warna yang terpilih untuk produk makanan. Lebih hangat, lebih ceria, dan memang lebih cocok untuk produk makanan, apalagi keripik seperti ini. Desain kemasan yang cantik, menarik, nah ini akan membuat value dari keripik pisang ini menjadi lebih tinggi dibandingkan jika hanya dikemas di plastik yang polos. Nah, kita bisa lihat di sini ya, keripik pisang Jik-Jik ini jelas lebih tampilannya lebih menarik perhatian, brandingnya bisa lebih kuat dibandingkan kalau keripik pisang ini dikemas di plastik polosan biasa tanpa ada merek, tanpa ada logo, tanpa ada gambar, tanpa ada warna yang memang mencerminkan dari apa filosofi dari produk yang bersangkutan. Kemudian gambar yang keempat ini adalah contoh maskot, yaitu adalah maskot dari Alfamart. Seekor lebah bernama Albi yang digambarkan selalu tersenyum, ceria, dan suka membantu orang lain. Gambarannya adalah ketika kita masuk ke minimarket Alfamart disambut dengan Albi yang cerah, ceria, tersenyum, penuh bahagia, dan siap menolong untuk membantu bagaimana memenuhi kebutuhan retail para pelanggannya. Kemudian, gambar yang kelima ini adalah contoh jingle atau suara lagu yang berasal dari produk Indomie. Nah, ini kalau dinyanyikan dari Sabang sampai Merauke, dari timur sampai ke laut, Indonesia tanah airku, Indomie seleraku. Nah, ini contoh jingle yang sangat enak juga, mudah diingat, mudah diucap, dan bisa menancap di benak konsumen, membuat proses branding itu menjadi lebih mudah. Yang keenam ini adalah gambar dari kata-kata ya, atau di sini adalah tagline. Apapun makanannya, minumnya, teh botol sosro. Nah, ini adalah salah satu contoh tagline. Nah, ada banyak contoh tagline sebenarnya di beberapa produk yang skala nasional Indonesia. Contohnya ada tolak angin. Nah, orang pintar minum tolak angin. Nah, itu adalah contoh tagline. Yamaha semakin di depan. Honda one heart. Nah, itu contoh ya. Yang selanjutnya kita akan belajar mengenai jenis-jenis digital branding yang kita bisa ketahui di sini ada sekitar 4 ya. Kok yang kita ketahui ada 4. Yang pertama adalah produk branding. Apa yang dimaksud dengan produk branding? Yaitu merupakan pengenalan produk yang tujuannya untuk mempromosikan produk yang baru dan juga bertujuan untuk meningkatkan penjualan bisnis itu sendiri. Produk branding. Nah, contohnya seperti hanya kita punya produk, ya kita bagaimana strategi untuk membuat produk tadi bisa diingat, dikenali oleh masyarakat konsumen. Ini adalah produk branding.
Yang kedua adalah personal branding. Personal branding ini bisa dilakukan melalui media sosial dengan cara menampilkan kelebihan dan karya-karya yang telah dihasilkan. Biasanya, personal branding ini dilakukan oleh orang-orang yang ingin mendapatkan status tertentu. Public figure misalkan, seperti artis, atlet, politisi, hingga influencer, atau sekarang mungkin selebgram. Ini banyak orang-orang yang berlomba untuk membuat personal branding mereka. Mereka ingin dikenal, diingat sebagai sosok yang bagaimana. Karyanya mereka apa. Nah, ini bisa membuat proses personal branding yang sedemikian rupa sehingga tujuan mereka tercapai. Apa yang ingin mereka sampaikan di hadapan masyarakat atau khalayak ramai, bahwa mereka itu punya karya ini loh. Sebagai sosok yang seperti ini loh. Nah, itu namanya adalah personal branding. Jenis digital branding yang ketiga adalah corporate branding. Branding yang dilakukan ini jelas untuk mempromosikan suatu perusahaan. Yang dipromosikan bisa mulai dari etos kerja, sejarah, visi misi yang dimiliki oleh perusahaan, atau bahkan budaya kerja. Oh, perusahaan A misalkan. Bagaimana visi misi perusahaannya? Etos kerjanya atau budaya kerjanya, disiplinkah, kemudian juga menjaga kejujuran, selalu kreatif dan inovatif. Contohnya perusahaan corporate branding ini contohnya adalah Google. Google bisa di situ berusaha untuk membranding perusahaannya, corporate branding, sebagai perusahaan yang ya lebih fleksibel, di mana di situ ada kumpulan orang-orang yang kreatif, tidak perlu pakai seragam karyawan kantor mereka. Nah, tidak perlu pakai seragam yang resmi, pakai jas, kemeja dan lain sebagainya. Bisa karyawannya mereka bebaskan untuk misalkan berpakaian pakai kaos, celana jeans. Karena memang tujuan dari Google ini sendiri adalah menghasilkan karya-karya yang inovatif, kreatif, yang tidak hanya mereka terbatas ketika misalkan dari cara berpakaian, harus pakai A, B, C, D, ditentukan. Nah, biasanya itu sedikit mempengaruhi kreativitas dan inovasi. Kemudian, jenis digital branding yang keempat adalah destination atau cultural branding. Cultural branding. Branding yang keempat ini adalah branding yang digunakan untuk mempromosikan suatu wilayah sebagai daerah tujuan wisata atau destinasi wisata. Kita bisa contohkan misalkan ketika kita sebut daerah istimewa Yogyakarta, yang pasti terbentuk di mindset atau pikiran dari masyarakat adalah, oh Jogja, berarti ada gudeg Jogja. Kemudian ada bakpia patok. Ketika kita sebut misalkan Raja Ampat, oh, orang langsung tahu arahnya adalah, oh Raja Ampat itu berarti ada di Papua atau di Jayapura, misalkan seperti itu. Oh, Danau Toba. Nah, ini letaknya di mana? Nah, itu adalah destination atau cultural branding. Oh, ada K-pop. Nah, letaknya di mana? Oh, di negara Korea. Semacam itu. Jadi, destination atau cultural branding ini membuat bagaimana mempromosikan suatu daerah bisa menjadi daerah tujuan wisata, destinasi wisata, yang dikenal destinasi wisata yang seperti apa. Jadi, kesimpulannya ketika kita membahas mengenai ruang lingkup branding, pengertian, kemudian elemen atau unsur-unsur branding, manfaat, fungsi, tujuan, kemudian juga kita bahas jenis-jenis digital branding. Nah, kesimpulannya adalah kalau kita bicara mengenai branding, branding itu sebenarnya adalah bagian dari kegiatan marketing atau pemasaran yang memang tujuannya adalah untuk memasarkan produk. Kalau produk itu sudah dipasarkan, otomatis nanti harapannya adalah ada penjualan, ada omset yang meningkat. Omset yang meningkat ada laba yang meningkat, dan itu menguntungkan perusahaan. Dan branding itu sendiri bisa juga sebagai pencitraan yang positif terhadap produk maupun perusahaan yang bersangkutan yang sedang dalam proses branding itu sendiri. Nah, setelah kita belajar mengenai ruang lingkup branding atau digital branding ya, nah, ruang lingkupnya mengenai branding, tujuan, unsur, elemen, dan lain sebagainya,
Ada pertanyaan yang harus dijawab, silahkan dijawab. Nah, yang pertama adalah, coba sebutkan tagline produk Indonesia terbaik menurut kalian. Tulis nanti di kolom komen. Kemudian yang kedua adalah meliputi apa sajakah tampilan visual sebuah produk dan mengapa menjadi salah satu hal yang penting dalam proses branding. Nah, demikian ya yang bisa Bu Fitri sampaikan untuk materi dasar mengenai digital branding. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, comment, subscribe channel Movie. Terima kasih, sampai berjumpa kembali di pembelajaran elemen digital branding part yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.